Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak santri kelas 8 MTS. Kembali kita melanjutkan pertemuan kita pada pembelajaran IPA Fisika pada kesempatan kali ini. Dan sebelum mulai pembelajaran, silahkan persiapkan dulu buku paketnya dan langsung membuka halaman 21 tentang gerak lurus beraturan. Oke? Nah, jadi silahkan membuka buku IPA-nya pada halaman 21. Ya, ini langsung di judul gerak lurus beraturan. Nah, pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang apa itu kecepatan dan kelajuan. Maka sekarang kita akan langsung ke materi tentang gerak lurus beraturan. Dan juga kita akan bahas juga sedikit tentang gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk itu silakan perhatikan pada halaman 21 di situ kalian melihat gambar tabel 2.4 ya, grafik gerak lurus beraturan. Nah, di situ pengertian gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, jadi pada lintasan lurus itu dia kecepatan atau kelajuannya itu tidak berubah-ubah. Misalnya dari awal itu 80 km per jam, maka 80 km per jam terus dia. Atau kecepatannya itu pokoknya tidak pernah berubah. Misalnya start dari 40, ya seterusnya 40, seperti itu. Nah, jadi dari detik 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dia kecepatannya tidak pernah berubah. Ya, ini saya coba gambarkan situasi seperti apa dia ya. Nah, contohnya nih, nah, kita buat ilustrasi ya, bagaimana gerak lurus beraturan. Oke, gerak lurus beraturan. Yes. Oke, gerak lurus beraturan. Bagaimana sih modelnya dia? Oke, sekarang kita gambar ya. Anggap ini kita buat dulu lintasan lurusnya ya. Lintasan lurus. Kita buat lintasan lurus. Oke. Anggap saja ini lurus ya. Ini kita tebalkan dulu. Biar lebih memudahkan. Oke. Ini kita tarik ya. Nah, ini kita taruh benda nih. Benda bergerak ya. Nah, benda bergerak nih. Kita buat thread. Nah, ini kita buat jaraknya sama. Kayak apa? Dia bergeraknya itu seperti ini. Gitu. Ini bendanya satu ya. Bendanya satu. Nah, anggap dia itu bergerak ya. Anggap dia bergerak seperti itu. Nah, jadi dia si benda ini ya. Kok turun sih? Bentar. Nah, nih. Misalnya nih. Ini detik ke-1 ya. Nah, anggap dia bergerak ini pada detik ke-1. Ini 1 detik ya. 1 detik. Nah, terus ini detik kedua ya. 2 detik. Terus di sini detik ketiga ya. 3 detik. Ini detik keempat.
Nah, anggap saja seterusnya ya, detik ke-5, ke-6, ke-7. Nah, maka dari detik pertama sampai detik kedua itu, ya, terus selanjutnya, oke, kita sesuaikan dulu, ya. Oke. Oke, anggap saja seperti itu ya. Nah, ini jaraknya sama. Ya. Detik 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini dia karena ini gerak lurus beraturan seperti yang dijelaskan bahwa kecepatannya itu tetap, maka setiap perpindahan itu dia kecepatannya tetap dari A ke B ini dia kecepatannya itu tetap. Misalnya kalau dia bergerak 4 meter per sekon dari detik 1 ke detik 2 ya, dari detik 1 ke detik 2 itu 4 meter per sekon, maka begitu pula selanjutnya 4 meter per sekon juga. Jadi setiap dia berpindah dari waktu ke waktu kecepatannya itu tetap ya, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi ini yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Ya, jadi di setiap dia bergerak, setiap detiknya itu setiap waktu maksudnya. Jadi kecepatannya itu tidak berubah-ubah. Makanya itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Sampai sini paham ya? Nah, makanya dia lurus garisnya seperti yang kalian lihat pada halaman 21 pada gambar tabel 2.4 itu. Sampai situ paham ya? Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang percepatan tadi. Nah, percepatan itu adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan atau berkurangnya kelajuan setiap selang waktu tertentu. Dan ini kemarin sempat kita bahas ya. Nah, jika percepatan nilai A positif, jika dipercepat nilai A positif dan jika diperlambat maka nilainya negatif. Nah, maksudnya negatif di sini adalah terjadi perlambatan sebesar sekian. Gitu. Nah, kita sudah membahas contohnya kemarin. Selanjutnya kita ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur dengan kata lain percepatannya tetap. Nah, di sini gerak lurus ini kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Nah, maka kalau bertambah secara teratur, maka percepatan bertambahnya berapa? Berapa percepatannya? Kan seperti itu. Nah, di sini dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Ingat, percepatan dan kecepatan itu beda. Ya. Nah, di sini percepatan itu adalah selisih kecepatan atau kelajuan setiap satuan waktu. Ya. Kalau kecepatan itu perpindahan benda berdasarkan jarak setiap satuan waktu. Nah, ini kecepatan. Ya. Perpindahan suatu benda setiap satuan waktu. Sedangkan percepatan itu adalah selisih
daripada percepatan, baik itu mengalami penambahan ataupun pengurangan. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan pada lintasan yang lurus. Nah, akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat atau gerak benda yang diperlambat secara beraturan. Contoh, misalnya kita membawa motor nih, yang awalnya mungkin kita membawanya 40, tiba-tiba kita tarik gasnya kan motor akan berjalan lebih kencang. Nah, maka itu disebut dengan pertambahan percepatan. Nah, kalau disebut mengalami perlambatan, misalnya kita jalannya 50 km per jam nih. Nah, terus remnya kita tekan, maka akan mengalami perlambatan daripada gerak itu. Ya, sampai situ paham ya? Oke. Nah, ini gerak lurus berubah beraturan. Kita ke contoh. Oke, kita ke contoh. Misalnya begini. Nah, di sini awalnya dari detik 1 ke detik 2 dia 4 meter per sekon. Nah, tiba-tiba dari detik kedua ke detik ketiga dia berubah menjadi berapa? 6 meter per detik. Nah, terus dari detik kedua ke ketiga dia berubah menjadi 8 meter per detik. Nah, maka berapa percepatan yang dialami oleh benda bergerak tersebut? Nah, maka di sini tinggal kita masukkan aja rumus yang sudah kita lihat pada apa namanya? Yang sudah kita lihat pada slide tadi ya, pada slide tadi ini. Nah, ini kita coba ambil ya. Nah, kita kembali. Oke, misalnya nih sini. Nah, ini dia rumusnya nih. Nah, kita pinjam sebentar. Oke, kita turunkan. Nah, ini rumusnya ya. Nah, itu rumusnya. Sekarang kita coba kerjakan sebuah contoh soal. Misalnya di sini. Oke, kita buat kolom di sini. Nah, kita cek contoh soal dulu ya yang ada di buku. Kita lihat. Mana nih contoh soal? Nah, coba lihat di halaman 26 ya. Halaman 26 pada buku mandirinya itu di nomor 11. Ya. Nah, halaman 26 di nomor 11. Di sini diketahui kelajuan awal sebuah mobil itu adalah 20 meter per sekon. Oke, di sini anggap saja 20 kelajuan awalnya itu 20 meter per detik. Oke, ini kelajuan awalnya. Nah, kemudian mobil direm agar berhenti. Mobil memerlukan waktu 10 detik. Nah, mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar berapa? Nah, jadi kemudian mobil direm berhenti, mobil memerlukan waktu 10 detik. Oke? Nah, di sini misalnya mobilnya itu berhenti di sini. Ya, kita tarik. Jadi mobilnya itu dari 1 sampai berhenti ke sini ya. Sampai berhenti di detik ke 10, detik ke 10 misalnya. Nah, sekarang kita tulis
ya sama dengan 20 meter per detik. Dan diketahui ya T saat T ya. T saat T T saat T ya, itu sama dengan 10 detik. Itu maksudnya T saat T itu adalah T akhirnya. Nah, di situ dia memerlukan waktu untuk berhenti. Nah, sebesar 10 detik. Maka di sini rumusnya itu yang harus diketahui anak-anak sekalian. Jadi tidak serta-merta A sama dengan V min P0 sama dengan T, tapi juga T-nya itu juga sama. Ya, T. Terus kita coba kecilkan T-nya. Oh, ini besar semua nih. Oh, berarti membutuhkan ini. Terus oke, kita taruh ini ntar ya, biar penulisannya jelas. Di sininya T, di sininya T, T saat T, oke. Kita T, T, T ininya tadel 0. Nah, ini T saat T. Oke. Nah, maka tinggal kita masukkan. Ya, ini disebut dengan V0 ya. Ingat, ini disebut dengan V0-nya karena dia V awal. Nah, di sini dia bilang ya, pada halaman 26 itu, halaman 26, mobil memerlukan waktu 10 detik, maka mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar berapa? Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. A kecil sama dengan ya, kita masukkan rumus. Kita masukkan rumusnya. Ayo dong. Oke. Nah, kita masukkan V saat T itu dia akan berhenti ya. Maka V0-nya itu 0. VT-nya itu kan sudah berhenti ya, ingat karena dia berhenti. Nah, terus dikurangi 20 meter per sekon ya. Nah, terus T saat T-nya itu adalah 10 detik. Dikurangi 0 karena dia bergerak dari 0 ya. Dari 0 itu dia sudah 20 meter per sekon. Sedangkan saat T dia adalah 0 detik. Maka sama dengan ya, sama dengan 20 ya, kita masukkan lagi.
20 minus ya, karena dia mengalami perlambatan, ingat negatif ya, minus 20 meter per detik dibagi 10 detik itu sama dengan ya, sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan minus 2. Jadi mengalami perlambatan sebesar 2 meter per detik pangkat 2 ya. Ingat ya, meter per detik pangkat 2. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya ya. Itu contohnya. Jadi silahkan dicatat seperti ini proses pengerjaan daripada nomor 11 ya. Nah, jadi soalnya pada nomor 11 ini proses pengerjaannya 0 meter per detik ya. Dan ini 0 detik ya. Oke, silahkan dicatat seperti ini proses pengerjaannya. Ini nomor 11. Nomor 11 halaman 26. Oke, silahkan dicatat ya. Nanti bisa di-pause videonya untuk dicatat, oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, itu contoh daripada kita mencari percepatan daripada benda gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sebagai akhir daripada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya. Jadi untuk mereview daripada pembelajaran yang sudah kita lakukan, silakan menonton video pertemuan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya agar tidak lupa. Maka untuk itu saya akan memberikan latihan kepada antum di halaman 25 ya, di halaman 25 yakni dari nomor 3 sampai nomor 10 di halaman 25 dan silahkan dikumpulkan melalui nomor WhatsApp pribadi dan insya Allah nanti akan saya sampaikan informasi waktu pengumpulan melalui grup WhatsApp. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal-hal yang masih kurang paham, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.